pada saat hari raya itu semuanya kebutuhan naik ya. Iya. Betul itu. Ya kita harus alokasikan uang yang tadi untuk bisa belanja online yang jadi lewat fasilitas internet banking atau mobile banking itu sebaiknya dananya memang sudah disiapkan dari awal. Kalaupun dana di situ benar-benar ya memang untuk belanja. Jadi dikuncilah di situ ya. Betul. Dana-dana yang lain disimpan di tempat yang tidak bisa dijangkau. Atau kalau yang mau ngambil harus ke ATM. Iya, betul. Lights, camera, rolling, action. Selamat pagi Jala Jelita, kembali bersama di podcast Suara Jelita bersama saya Eka dan saya Widya yang selalu siap membawakan berita dengan jelas dan realita. Ya, Mbak Eka, kita kan sedang di pertengahan bulan Ramadan dan akan menghadapi libur panjang Hari Raya Idul Fitri. Gimana ya cara mengatur keuangan yang optimal supaya tetap bisa menabung dan memenuhi kebutuhan khusus di hari raya? Iya, betul sekali Mbak Widya. Ini memang problemnya kaum ibu-ibu dan termasuk saya juga. Saya juga, Mbak. Iya, kita tanya langsung kepada ahli keuangan Mbak Widya. Ini ada di depan kita nih. Wah, narasumber dari Jala Sunastri, ahli keuangan. Nah, pas banget sapa. ya. Iya, kita sapa ya. Mari. Mbak, silahkan memperkenalkan diri kepada Jala Jelita. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan saya Nyonya Berni H. Hunsam. Saya istri dari Kolonel Elektro Berni H. Hunsam yang saat ini berdinas di Puskopaska Surabaya dengan jabatan sebagai Direktur Personal ya. Nah, dan saya sendiri saat ini berdinas di Bank Sentral Asia dengan posisi sebagai Kepala Cabang Pembantu di Surabaya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Umum Jala Sunastri Ibu Vera Muhammad Ali yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi narasumber dalam acara podcast hari ini. Dan tak lupa kami juga menyapa dan menyampaikan salam hormat kepada Ketua PG Mabesal Nyonya Dia Hardiko, kepada Ketua Cabang 3 Gabungan Jala Sunastri Mabesal Nyonya Penny Yayan Sofian, dan kepada Ketua Ranting B Cabang 3 Gabungan Jala Sunastri Mabesal Nyonya Yuli Monang. Terima kasih Mbak sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber di podcast Suara Jelita. Iya. Kami ucapkan selamat datang juga di podcast Suara Jelita ya. Nah, ini Mbak mengenai Mbak kan ahli keuangan nih. Ya. Kita mengenai tema ini sekarang yang bagaimana supaya kita mengelola keuangan di waktu-waktu khusus terutama pada saat libur panjang menjelang hari raya ya. Yang dekat ini ya Mbak. Iya, antisipasi over budgeting atau itu. misalnya pengeluaran yang tidak sesuai dengan rencana Mbak. Ini memang problemnya ibu-ibu ini masalahnya ya. Jadi faktor apa yang sebetulnya bisa mempengaruhi over budgeting Mbak? Baik ya. Ada 2 faktor pastinya ya. Jadi yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini ditentukan karena pertama ada beberapa dari kita memang belum membuat perencanaan keuangan secara jelas. Ya. Kemudian yang kedua adalah karena kurangnya kita terhadap pengawasan atas pengeluaran yang terjadi. Nah, itu. Terus kemudian ini adalah yang ketiga itu adalah terkait dengan habit, kebiasaan. Ya, kebiasaan yang berbelanja istilahnya secara impulsif ya. Dalam arti berbelanja tanpa perhitungan yang matang. Betul. Hanya mengedepankan kebutuhan. Ya, spontanitas, lapar mata. Kebutuhan, lapar mata. Betul. Jadi lebih kepada keinginan ya. Betul. Jadi bukan pada kebutuhan. Itu yang sering kali terjadi ya. Betul. Kemudian yang terakhir adalah meskipun kita sudah membuat suatu budgeting gitu ya, anggaran, tapi kalau kita dari dalam diri kita tidak disiplin, ya itu hanya semacam catatan kosong seperti itu ya. Benar. Itu ya. Disiplin berarti. Ya, harus disiplin ya. Udah bikin budget ternyata kita tidak disiplin pelaksanaannya jadi boncos deh ya. Iya, betul. Itu yang paling susah ya. Iya, betul. Kalau menurut Mbak nih biasanya nih dari pos apa aja yang sering kita itu over budget gitu? Oh, baik. Jadi pertama yang sering kita over budget ya,
makanan dan minuman. Betul Oh, kan? benar Oh iya, banget. betul. Betul Ibu-ibu biasanya Ya begitu. itu kan kalau malas masak dikit gojek, anak-anak jajan gojek Betul gitu. sekali, apalagi dengan iming-iming yang ditawarkan ya, diskon begitu ya, bebas ongkir Iya. gitu. Padahal sebenarnya kalau kita boleh cek sekali lagi itu harga pasti berbeda Betul. ketika kita dengan harga aslinya, karena kan sudah dinaikkan ya, Betul. begitu. Tetapi karena memang itulah hebatnya Promosi. ya, Promosi. ya. Jadi kita hanya terdengar diskon, ya udah akhirnya Iya. kita gitu ya. Terus kan praktis juga ya. Iya. Terkadang ibu-ibu zaman now kan mungkin ya, alah cuman mungkin ya anak-anak sudah istilahnya udah jajan di sekolah gitu ya. Iya. Nanti malamnya dah cuman makan malam, akhirnya jajan Iya, gitu ya. benar banget. Nah itu tuh. Bener banget di makanan ya Mbak, kita biasanya ini ya suka boncosnya, Iya, betul. bocornya itu di situ. Betul. Terus kemudian yang kedua adalah untuk belanja bulanan. Oh Ya, gitu ya. Belanja bulanan. Sekarang ini kan kita sering kali untuk belanja itu kan ada namanya belanja bulanan ya. Nah di situ kan kita harusnya membuat budget ya budget atau anggaran apa aja yang kita mau belanja. Tapi ketika kita sampai nih ya, sampai di tempatnya, nah lapar mata nih ya. Iya, betul. Ya, yang harusnya kita tadi balik lagi ke kebiasaan belanja impulsif itu yang benar-benar itu susah memang. Tapi seandainya kita memang mau komitmen, disiplin, ya balik lagi ke diri kita. Iya. Iya, Itu bisa ya kan. Iya. Karena godaan mata itu jauh lebih bahaya ya. Iya. Jadi itu tuh yang tampak itu susah memang kita. Jadi memang benar-benar harus. Iya. Iya. Ya, Nah, itu. sebaiknya Mbak, kita itu harus menyiapkan seperti tadi listing mungkin ya, listing Betul. untuk pengeluaran. Ada pos ini, pos ini, pos itu. Biasanya tuh pos-posnya apa aja Mbak yang harus kita siapkan Baik. dan prioritasnya. Nah itu. Nah, prioritasnya apa gitu kan? Kita harus tahu dulu prioritasnya Iya, ya. betul. Apalagi yang menjelang kasus khusus hari raya gitu. Ya, Ya. baik. Ya, jadi begini. Untuk pos-pos yang kita harus ini kan memang harus ada diprioritaskan, ya kan? Yang pertama itu kita kan ada yang kebutuhan pokok, Iya. ada kebutuhan yang penting gitu ya, terus ada kebutuhan tambahan. Iya. Kebutuhan pokok di sini yang pertama adalah yang pasti makanan dan minuman. Iya. Ya, Mbak ya, makanan minuman ini ya masalah perut ya, itu sudah enggak bisa kita skip. Ya. Ya, jadi itu. Kemudian yang kedua biaya rumah. Nah, biaya rumah ini lebih kepada misalkan kita ada cicilan ya. Iya. Itu harus diutamakan. Jangan sampai itu masuk dalam pokok. Kenapa? Karena ya tadi kan itu cicilan rumah Iya, ya. kewajiban masalahnya itu, betul. iya. Kalau sampai tidak dipenuhi kan nanti Betul. imbasnya panjang Iya, ya kan. benar. Nanti jadi jadi kalau Kena. lewat lembaga ini nanti kan bisa ada Permasalahan hukum, ya. siap gitu. Terus kemudian biaya-biaya tagihan. Nah itu. Tagihan. Nah, ini tagihan ya, listrik, air ya. Kalau nggak bayar kan nanti listriknya mati. Iya, Gitu. iya. Nggak dibayar ininya diputus kan Iya. itu masuk di situ. Terus kemudian biaya transportasi. Nah, biaya transportasi ini penting sekali karena juga itu adalah untuk mobilitas kita Iya. bekerja, ngantar anak-anak sekolah gitu. Iya. Terus kemudian biaya kesehatan. Nah, Betul. ini kesehatan walaupun ada BPJS tetap mungkin atau bisa ada insurans, tapi itu kan menjadi suatu biaya yang memang wajib kita penuhi. Iya. Seperti itu. Iya. Tapi memang untuk kita ngomong masalah prioritas ya, itu akan berbeda. Pasti ada perbedaannya. Ada yang bilang jadi perbedaan tergantung dari kebutuhan dan kondisi masing-masing keluarga. Iya. Ya, karena ada kalanya dibilang, oh ya ini enggak penting. Maksudnya itu nanti aja. Tapi Iya. contoh ya, misal kayak kesehatan kita ngomong insurans. Kan Iya. ada memang beberapa orang tidak memakai itu ya. Insurans, Jadi iya. dia bilang nggak apa-apa. Sudah ada BPJS, tapi ada bilang saya harus insurans. Jadi tergantung lagi Iya, kebutuhannya masing-masing. Iya, tergantung Gitu, iya, Mbak. rumusan tiap keluarga berarti Betul, ya. betul baik. Ya. Betul, iya. Benar. Terus untuk memperketat pengeluaran baiknya kita menggunakan cashless atau tunai. Nah, ini sebenarnya kalau kita bicara tentang cara untuk menghemat pengeluaran itu tidak tergantung daripada cara kita bayar, ya. Sebenarnya kan balik lagi tadi kepada disiplin dari kita sendiri. Cuman memang kalau misalkan kita ngomong aja dulu itu kan kita lebih enak kalau kita cashless, kita tunai gitu kan ya. Iya. Karena kan dengan tunai itu kita misalkan mau belanja, kita udah sediakan, kita sudah punya daftar list harga.
udah kita tahu perkiraan harga, kita bawa segitu. Jadi Iya. pada saat nanti kita pengen, udah kita nggak bisa lagi kita untuk belanja lagi karena dananya udah nggak ada. Iya. Iya. Ya betul ya. Tetapi dengan kondisi saat ini Iya. di mana pemerintah kan sudah menggalakkan cashless. Cashless. Malah saya lihat kalau di Jakarta ini ya hampir semuanya Hampir cashless. semua. Iya. Gak terima gitu ya. Iya. Ya, jadi memang ini kan salah satu mendukung program pemerintah. Jadi itu sudah bukan menjadi lagi suatu hal yang ini ya. Kita juga bisa sebenarnya untuk cashless ya. Misalkan kita kan pakai debit ya. Jadi kita contoh debit aja. Kalau Iya. kartu gitu memang ada limit ya. Terkadang kan kalau limitnya gede ya bisa Iya. bisa tergoda. Ya, Betul ya. tergoda. Tapi kalau debit kita biasakan kan bisa atur alokasi untuk belanja. Yang debit ini, yang untuk cashless ini kita sudah tentukan uangnya dari awal. Iya. Seperti itu. Jadi tidak ada sekarang lagi yang pilihan cashless. Tetap komando pengeluaran cashless maupun tunai Iya. dari kita. ya. Betul, betul sekali Mbak Eka. Mbak Betul, Widya, iya. ya. Apakah ada perbedaan dalam pengelolaan keuangan, Mbak, Baik. mengenai misalnya komposisi posting itu di list anggaran di bulan biasa Iya benar, Kak. atau pas bulan yang sekarang nih yang mau ke hari raya, hari libur panjang? Baik. Pastinya ada perbedaan ya Mbak ya. Karena di situ juga ada perbedaan kebutuhan. Iya. Nah, di sini yang pasti kan kalau untuk hari-hari biasa ya seperti biasa kita mungkin sudah sehari-hari sudah Iya. tahu ya. Tapi kalau untuk bulan puasa atau menjelang hari raya itu pasti kan ada pos-pos yang meningkat. Iya, Ya. benar Bang. Bener nggak Mbak ya? Jadi pada saat kita puasa pasti kan kita pengennya makannya yang enak ya. Iya. Nah, berarti kita harus menyiapkan budget yang lebih nih Iya. untuk dari sisi dalam hal makanan Iya. dan minuman. Terus yang kedua kan pada saat bulan puasa gitu ya, kita kan lebih banyak untuk bersedekah. Iya. Zakat. Nah, itu kan juga menjadi suatu ya bukan berarti kita tidak ya setiap hari, Iya. tapi kan biasanya momen Iya. khusus itu Menjadi prioritas pada Prioritas. akhirnya. Jadi ada Iya, posting bisa. tambahan ya. tambahan, betul. Terus kemudian lagi yang pasti adalah biaya kebutuhan untuk belanja aksesoris. Iya, Ya. baju lebaran, Baju lebaran. baju hari raya. Ya, belum nanti budget khusus untuk ngasih keluarga ya, parcel gitu ya. betul. Iya, tapi itu Seperti memang nggak apa-apa, maksudnya nanti dianggarkan khusus gitu ya. Nggak apa-apa Mbak. Jadi memang itu tapi tetap ya mempertimbangkan untuk porsinya. Iya, Ya itu sesuai kita sesuaikan. kemampuan gitu Betul. ya. Jangan Memaksakan. memaksakan. Betul, Ya, betul. gitu. Iya. Jadi apalagi juga misalkan kalau memang ada lebih, ya kenapa kita juga nggak saving, Iya. investasi ya kan? Nah, Jadi itu ya. itu. Nah itu savingnya itu ya, Saving. berarti tetap harus menjadi pos Betul, itu ya di situ tetap. saving. Jadi bukan malah dihabis-habisin Iya, ya, iya. kan momen setahun sekali gitu Nah, biasa itu. ya. Kadang gitu ya, kita kadang mumpung nih di bulan Ramadan atau mendekati Lebaran kata juga nggak tiap bulan pengeluaran seperti ini, Iya. juga setahun sekali gitu kan. Betul. Nah kalau menurut Mbak sebagai ahli keuangan gimana tuh? Istilahnya kalau pendapat seperti itu ya boleh lah ya kita ini ya, tapi jangan terlampau istilahnya kita kan namanya saving atau investasi itu kita kan harus tetap anggarkan ya. Jadi itu salah satu bentuk usaha untuk membiasakan kita. Jadi boleh ya kita ada pos di mana kita untuk hiburan atau apa, tapi tetap untuk kita harus belajar bagaimana kita untuk berinvestasi, karena itu adalah bukan sesuatu yang hanya sesaat itu harus menjadi suatu kebiasaan. Itu enggak gampang, makanya ya saya pikir sih boleh, tetapi jangan terlampau over. Tetap harus bisa mengendalikan diri ya, intinya Iya, seperti iya, itu. Iya, pengendalian diri iya, tapi masalahnya ini yang yang dari luar itu loh, Itu ya. faktor eksternal ya. Nah, itu. Ya, Fenomena betul. diskon nih Mbak. Nah Iya. Itu gimana itu? Ya, Apakah betul memang dia tuh diskon atau jebakan Batman ya? Itu. Istilahnya dia dinaikkan dulu. Bagaimana ya, Mbak? Ya betul. Kalau kita ngomong bicara yang godaan eksternal tadi Iya. ya, diskon itu memang adalah suatu hal yang sangat menggoda ya. Tapi sebenarnya kita semua tahu sebenarnya nggak, Iya. ya Mbak Eka, Mbak Widya ya, bahwa diskon itu sebenarnya tidak sebenarnya kebanyakan, tapi untuk secara persentase kita ngomong tuh sebagian besar Sebagian besar. itu adalah dinaikkan dulu, Iya. kemudian baru ada diskon. Tapi sebenarnya itu adalah harga normal. Harga normal. Oh, Harga gitu normal ya. Oke. Cuma iklannya itu memang luar biasa ya. Betul itu. Iklannya luar biasa. Nah, kadang mereka di-combine ya kan. Memang ada yang diskon, tapi ada yang nggak diskon. Itu Iya. kan kadang kita kalau udah euforia pada saat kita ini kan
udah lupa nih karena oh ya kita taunya ini diskon, ternyata yang item lainnya tidak diskon. Jadi pandai-pandailah kita untuk benar-benar tahu mana yang diskon, ya browsing gitu ya. Iya, betul. Itu kan sekarang ada internet, bisa cari-cari itu, cari-cari tahu mengenai harga yang sebenarnya seperti apa. Nah Iya. itu ya kan. Iya sih. Sekarang kan kita belanja pun bisa lewat online ya. Betul, Terus betul. gimana ya caranya mengatasi supaya nggak boros di belanja online? Iya, Kadang iya, suka betul. scrolling masuk keranjang, Iya. scrolling masuk keranjang. Nah, gimana tuh Mbak cara bijak kita untuk mengatasi itu? Ini nih yang fenomena yang sekarang terjadi ya. Orang belanja online tuh kan bikin mager ya Mbak ya. Ya, dulu memang awal kita kalau belanja online dulu kan awalnya kayak sesuatu yang apa ya? Kita masih kayak apa ya? Aneh belum gitu, aneh, aneh. betul betul. Tapi ketika sejak pandemi ya, Iya. kita kan secara tidak sadar kita dipaksa Iya benar. ya untuk berbelanja secara online. Online. Dan sampai detik ini justru kita yakin ya kalau kita sekarang sudah nggak belanja online, kita udah nggak hampir ya. Iya. Saya aja pribadi Mbak ya. Jadi belanja Apa-apa kebutuhan online rumah ya. online. Iya, Mbak. dan Iya. online tuh juga ada kadang diskon apa ongkir gitu Ongkir, kan, kayak gitu. betul. Itu tuh kan semakin menggoda. Oh, ini mumpung lagi diskon ongkir, kita beli di sini aja gitu, nggak Betul, keluar rumah. Nah gitu. betul. Iya. Gimana ya kayak gitu ya? Iya. Iya, memang fenomena belanja online ini menurut saya sih memang banyak kelebihannya ya. Ya jadi kita bisa mencari barang itu dengan sebegitu mudahnya dalam satu genggaman tangan Iya. ya. Mau kita posisi tiduran, mau kita Iya, posisi iya. duduk ya, mau kita mau pakai daster gitu ya, nggak perlu Iya. lagi kita tinggal cari, udah barang dikirim tanpa Iya. kita harus memikirkan cari dan Iya. ongkirnya ya. Nah ini yang kita harus simpan. Karena jadi tips-tips untuk berbelanja online supaya kita tidak boncos nih ya. Yang pertama tadi belanja online kebanyakan kan ada dua cara ya, COD pembayaran pada saat barang datang Iya. atau transfer ya. Transfer. Tapi sekarang ini kan ada beberapa yang memang tidak menerima COD, Iya. jadi kan transfer. Nah kalau transfer berarti kita apa caranya? Ya kita harus alokasikan uang yang tadi untuk bisa belanja online yang jadi lewat fasilitas internet banking atau mobile banking itu sebaiknya dananya memang sudah disiapkan dari awal. Ya. Jadi kalaupun Iya. dana di situ benar-benar yang memang untuk belanja. Jadi dikunci lah di situ Dikunci, ya. Iya. betul. Oh, itu ya, Dana-dana iya. yang lain disimpan di tempat yang tidak bisa Iya, dijangkau. Atau yang mau ngambil harus ke ATM. Udah masuk. Iya, betul betul. Jadi ada pemisahan keuangan. Pemisahan Iya, benar. keuangan. Jadi harus untuk menghindari diskon-diskon itu kita harus menetapkan diri ini aja cukup segini. Nah, betul. Nggak boleh meskipun ada diskon nggak boleh tergoda gitu ya Harus Mbak. dipaksa Mbak. Harus dipaksa. Iya, karena niat tanpa tindakan itu Iya, Zero. zero. Betul. Iya. Gitu. betul. Terus Nah, ya ada lagi Mbak? ada lagi nih. Apa? Yang kedua adalah momen pada saat kita cari-cari ini untuk belanja online, jangan kita harus jadi jangan pada saat membatasi. Ya, kalau kita pada saat kita mungkin tidak sibuk atau apa, kecenderungan kita kan melihat Iya. HP ya. Ya sudah kalau lihat HP itu dipanggil anak aja kadang udah nggak nyaut ya. Iya. Suami datang nggak tahu. Nggak tahu. Ya jadi kita harus memang benar-benar tahu pada saat kapan kita memang kita harus membatasi diri kita. Ya Ya dengan mengendalikan lah ya, Betul. mengendalikan Iya, keinginan apalagi untuk betul. Di bulan Ramadan mungkin lebih efektif untuk ibadah ya. Betul. Nah, itu setuju sekali Iya, Mbak iya. Widya. Itu sih. Ya itu aja dari saya. ya ngomong-ngomong tentang hari raya biasanya kita suka ada tambahan Nah, income, Income. tunjangan hari raya. Baik. Gitu. Ya, Bikin kita happy ya Mbak itu ya. Iya. Nah ini bagaimana mengelola THR itu tunjangan hari raya itu yang baik Mbak? Oh ya, ya. Nah, jadi kalau THR ini kan kita biasanya tuh sebelum THR keluar tuh sudah punya ya keinginan. Iya. Terkadang tuh bukan kebutuhan tapi keinginan. Oh nanti aku mau beli, misalkan nanti mau beli baju yang harusnya satu jadinya lebih gitu Iya, kan. iya. Nah, jadi memang dari awal kita harus bikin tadi seperti saya sampaikan harus bikin perencanaan keuangan Iya. belanja. Jadi kita harus siapkan pos-posnya. Betul. Mana pos yang memang wajib kita utamakan sama pos yang nanti itu bisa kita ini. Yang pasti yang tadi saya bilang kita harus sisihkan yang pertama tadi untuk kebutuhan untuk makanan minum tadi kan yang mesti meningkat ya. Terus kemudian pos untuk kebutuhan kita pembelian aksesoris Ya. gitu ya, pakaian. Terus kemudian tadi kebutuhan untuk memberikan sedekah Ya. ya, zakat itu. Sama kebutuhan untuk
transportasi atau biaya liburan karena Iya. biasanya kan Iya, sekarang itu pasti banyak ya. Betul. Ya include akomodasi dan lain-lain kan betul. apa namanya kita itu suka pergi ke kampung halaman, mudik gitu ya. betul. Kan ada apa namanya? Biaya untuk kebudayaan mudik itu. Nah, Mbak. dan mudik itu perlu sekali karena apalagi keluar pulau gitu Iya, ya. iya, benar. Tiket pesawat Betul. biasanya kan lonjakannya tinggi. Nah, ya. itu Betul. benar. Iya. Oke Mbak, tadi kita bahas tentang uang THR. Nah, untuk keperluan pengeluaran THR ini, apakah memang dikhususkan hanya untuk hari raya itu atau kebutuhan hari raya itu atau bisa kita gunakan untuk yang lain? Menurut Mbak gimana? Ya pastinya harus kita tetap ada tadi kebutuhan yang lain, saving ya. Jangan lupa itu kita harus jadikan habit, Iya. ya kan. Jadi jangan mentang-mentang karena gini, oh ya setahun sekali, udahlah kita habiskan. Toh nanti kan ada bulan-bulan berikutnya Iya. buat saving. Tapi sebaiknya itu tetap kita lakukan. Betul. Ya saving tuh harus ada. Jadi pos-pos tadi kan kita sudah atur dari awal, tapi setidaknya saving tuh mau nilainya berapa aja itu kan tidak bisa ditentukan. Tetap kita harus disiplin, tetap harus ada saving. Iya. Saving berarti kan bisa ke tabungan, bisa ke investasi. Betul. Ya, Walaupun sedikit gitu ya. betul. Iya. Itu wajib ada menurut saya. Iya, betul. Iya, gitu. Nah, sebaiknya pos keuangan yang harus disiapkan berarti apa aja ya? Nah, Kalau itu. ini di apa hari-hari yang khusus ini. Kalau hari khusus yang tadi saya sudah sebut. Iya. Saya untuk yang pertama Betul. pasti ya masalah ini ya makanan, Betul. minuman gitu ya. Karena kan kita harus sediakan kue gitu Kue, ya, ya, kue kering, kue Ya, lebaran. terus pada saat kita mungkin undang keluarga kan kita harus masak gitu ya. Iya, Ya itu iya, kan benar. kos lebih ya. Terus yang lebih terus kemudian ya tadi kebutuhan yang terkait untuk pembelian pakaian, aksesoris Betul. ya. Terus ya tadi pos terbesar juga itu sebenarnya adalah tadi liburan atau transportasi, akomodasi dan sebagainya. Ya, karena pada saat hari raya itu semuanya kebutuhan naik ya. Iya. Betul itu. Apa sebetulnya harus kita siapkan juga ya sebelum apa hari-hari Nah, itu mungkin libur ya. panjang misalnya Betul. tiap bulan kita posting disisakan misalnya berapa persen dari kita income yang kita Betul. untuk persiapan lebaran Iya, gitu ya. betul. Harusnya Itu. kan seperti itu mungkin Betul. ya. Yang itu ya. Jadi kita bisa boleh itu betul Mbak Eka. Jadi kita udah pos untuk lebaran meskipun kita ada THR ya, Iya. tetap kita sudah Tetap siapkan ada tambahan-tambahan kalau ada biaya-biaya tak Betul. terduga itu kadang-kadang Iya, tak terduganya yang banyak Mbak. Iya. Kalau ini benar ya itu Iya, itu betul sekali. Jadi kalau mau kan setiap orang berbeda ya kan, terkadang posnya yang nganggap tadi ini penting ini enggak. Tapi Iya. kalau memang kita mau membiasakan dari awal untuk saving, untuk investasi ya sedikit Seperti itu. apapun kita iya harus mempersiapkan mempersiapkan juga. itu dari awal. Iya, betul. Baik Mbak, ini pertanyaan closing nih ya. Oke. Tips mengelola keuangan yang sehat di saat menjelang hari raya Mbak, silakan. Ya, oke. Tip yang pertama itu sebelum kita menerima THR ya tadi kita membuat anggaran Betul. pos-pos mana yang kita harus penuhi. Iya. Terus buat juga prioritas. Betul. Ya. Nah, pada saat itu sebelum menerima THR ya. Tadi pada saat menerima THR, nah itu yang pertama adalah kita harus penuhi dulu kebutuhan pokoknya. Itu ya. Itu yang pertama. Kemudian bayar hutang. Oh, itu. Jangan lupa Jangan Mbak, ya. terlewat. Betul. Kewajiban itu Kewajiban. soalnya, Iya, ya. jangan yang kita pengen aja ya kan. Itu penting sekali, jangan sampai kita ini yang bayar utangnya lupa ya. Iya, betul. Ya karena sekarang ini kan hutang kan bukan berarti utang ini ya. Bisa katakan kita beli rumah, beli Iya, mobil iya, atau itu iya. benar-benar Ya, kredit-kredit gitu ya. kredit ya itu harus kita utamakan. Terus kemudian yang terakhir ya tadi investasikan, simpan sebagian ya gitu. Jadi jangan dihabiskan. Jangan dihabiskan. Iya, Intinya jangan satu, jangan dihabiskan. dihabiskan. Walaupun sedikit Harus ada Betul, saving betul, ya, betul. investasi. Itu. Baik Mbak Eka, dari ilmu yang kita dapat hari ini coba kita praktekkan menjelang liburan ini ya Mbak Eka. Sangat menarik tapi waktu juga yang akan menentukan dan memisahkan kita. Betul ya Mbak Bit. Seperti biasa ada pantun Nah penutup. itu. Bunga melati, bunga seroja di tengah taman jadi hiasan. Idul Fitri sudah di depan mata, salah dan kilaf mohon dimaafkan. Baik Jalatita, atas apa yang kami sampaikan hari ini semoga bermanfaat. Saya Widya. Dan Eka, Kami pamit undur diri, sampai jumpa di episode podcast Suara Jelita berikutnya. Suara Jelita selalu siap memberikan berita dengan jelas dan realita. Jalas Nasri, hebat. Jalas Nasri, luar biasa. Jalas Feva, Jaya Mahe.